hormati Bapak Syam Siddiq, Direktur MRC, Universitas Sia Kuala, dan yang saya hormati Bapak Andi Salim, Direktur Politekes Kemenkes Mamuju. Selamat pagi narasumber, fasilitator dan peserta sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nama saya Sarah Stein. Saya adalah penjabat penasihat Divisi Efektivitas dan Keberlanjutan Pembangunan di Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Senang bisa bertemu dan berkomunikasi langsung secara virtual dengan Anda di acara ini sebagai bagian dari proyek Alumni Grant Scheme atau AGS yang dikelola oleh Mbak Praditya Pertiwi. Mbak Ditya adalah alumni PhD dari the University of Sydney, Australia pada tahun 2020 di bawah program LPDP Pemerintah Indonesia. Beliau sekarang adalah penerima dana AGS dari Pemerintah Australia untuk proyeknya yang berjudul Psychological Preparedness of At-Risk Indonesian Communities to Disaster Prepared, yang bertujuan untuk memahami konstruksi dan pengembangan alat yang teruji untuk kesiapsiagaan psikologis terhadap bencana sesuai konteks Indonesia. Alumni Grant Scheme AGS adalah salah satu inisiatif utama yang menjaga hubungan kami dengan alumni Australia di Indonesia. Keterlibatan alumni tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah Australia. Kami menyadari dampak kuat dan jangka panjang dari jaringan alumni Australia. Berbagai upaya kami dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan dengan komunitas alumni yang lebih luas, lebih inklusif dan lebih kuat, yang juga mempertahankan hubungan jejaring alumni dengan Australia. AGS diselenggarakan oleh Australia Awards di Indonesia dan didanai oleh pemerintah Australia. Inisiatif ini pertama kali diperkenalkan pada Oktober tahun 2014. AGS menawarkan pendanaan awal secara kompetitif bagi alumni untuk melakukan inisiatif yang berdampak pada bidang profesional, organisasi, dan komunitas mereka. Hibah senilai hingga $15,000 tersedia bagi alumni yang telah belajar di Australia untuk menjalankan proyek yang menunjukkan manfaat bagi masyarakat luas. Sejak 2014, 303 proyek dari seluruh Indonesia telah didukung melalui program AGS dan $15 proyek yang berfokus di bidang manajemen risiko bencana. Ada 4 di antaranya yang memiliki beberapa target lokasi termasuk proyek Mbak Ditya. Saya senang mengetahui bahwa melalui dukungan kuat dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Mbak Ditya dan timnya telah berhasil mengembangkan perangkat kesiapsiagaan psikologi bencana Prepared2 sebagai instrumen penyedia sumber data yang akan bermanfaat bagi mahasiswa yang tertarik dengan studi kebencanaan dan psikologi di Indonesia.
serta bagi para praktis yang ingin memahami kesiapsiagaan psikologis untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mental setiap orang setelah bencana dan terkait krisis kesehatan. Saya berharap proyek ini dapat menginspirasi alumni lainnya dan berkontribusi pada kesiapsiagaan bencana dan manajemen risiko bencana di Indonesia. Kerjasama dalam manajemen risiko bencana merupakan prioritas utama dalam Kementerian Australia dengan Indonesia. Kami bermitra dengan pemerintah Indonesia, dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melalui program Australia-Indonesia Partnership in Disaster Risk Management atau program Siap Siaga. Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Pangarso, arahan dan kepemimpinan beliau memberikan kontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan serta capaian program selama sampai saat ini. Saya juga memuji keterlibatan Profesor Douglas Patton, pakar akademisi Australia terkemuka dalam psikologi bencana dari Universitas Charles Darwin, Australia, Pusat Penelitian Mitigasi Bencana Tsunami TDMRC, Universitas Syiah dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju. Proyek ini dapat berhasil dengan kontribusi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan terkait yang memiliki pemahaman tentang kebutuhan konteks lokal. Proyek ini juga merupakan bukti nyata kontribusi alumni kami kepada masyarakat. Mbak Ditya, saya berharap yang terbaik untuk proyek Anda. Silakan tetap berhubungan dengan Australia Awards dan Australian Global Alumni di Indonesia. Kami akan senang proyek Anda dan mungkin mempromosikannya melalui platform media sosial Kedutaan Besar Australia atau Konsulat Jenderal. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sarastain atas keynote yang telah disampaikan. Kita beri aplaus dulu dong teman-teman untuk Ibu Sarastain. Baik, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita baiknya foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Let us take a group. Peluncuran program paper kita. Mungkin bisa dibantu Mbak Vega. Mohon teman-teman yang masih menonaktifkan kamera untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Oke, saya ambil untuk yang ada di layar pertama dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, kemudian yang di layar kedua. Teman-teman silakan mengaktifkan kamera. 1, 2, 3. Oke, yang di layar terakhir. 2, 3. Oke, baik. Sudah, saya kembalikan. Terima kasih Pak Vega. Baik, Bapak Ibu partisipan, tibalah saatnya kita memasuki acara inti kita hari ini, yaitu peluncuran perangkat Prepare. Peluncuran perangkat Prepare ini akan dipandu oleh ketiga pimpinan lembaga mitra Prepare Project. Kami mengundang Bapak Rahmat Hidayat PhD selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Syams Siddiq selaku Direktur TDMRC Universitas Syah Kuala Aceh, dan Bapak Haji Andi Salim SKM MKes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju. Kepada ketiga pimpinan lembaga, waktu dan layar saya persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Neneng dan terima kasih Prof. Syamsidik dan Bapak Salim. Kita akan bersama-sama meluncurkan prepare ini. Saya akan mengawali dengan ucapan basmalah, kemudian nanti kita ucapkan secara bersama-sama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami meluncurkan perangkap kesiapsiagaan psikologis bencana dalam konteks Indonesia atau prepare tool ini. Semoga bermanfaat bagi penanggulangan bencana dan respons kemanusiaan di Indonesia. Kita beri aplaus untuk kegiatan peluncuran Prepare Tool hari ini. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat, Profesor Syamsidik, dan Bapak Hajandi Salim telah menyempatkan untuk melakukan peluncuran perangkat Prepare. Agak terharu ya saya ya. Selamat juga untuk teman-teman di tim Prepare Project ya. Ya ampun, jadi terharu banget ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Selanjutnya jadi bingung ya. Ya, dengan diluncurkannya perangkat Prepare ini, maka tentu saja perangkat ini telah siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan bagaimanakah aspek kesiapsiagaan psikologis bencana ini sudah dipertimbangkan dalam penanggulangan bencana di Indonesia yang akan disampaikan oleh invited speaker kita, Bapak Firza Gozalba, STMM, selaku penata penanggulangan bencana ahli media pada Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Indonesia. Kepada Bapak Firza Gozalba, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Ibu Mas Neni Ahmad atas waktunya. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena Bapak Pangarso Suryotomo, Bapak Direktur Kesiapsiagaan yang seyogyanya hadir di webinar kali ini, tapi beliau mendadak ada agenda kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau this morning's materi pada sesi webinar ini. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat, terus kemudian juga Bapak Syamsidik, dan Bapak Salim atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan ini. Termasuk juga saya lihat di ini tadi ada Pak Wiworo juga. Selamat pagi Pak Wiworo. Mungkin langsung saja saya coba untuk share screen terkait dengan materi yang akan coba kami sampaikan. Sepertinya belum bisa ya. Atau dari Sudah bisa? Dicoba? Belum bisa. Ah ya, sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh iya, terima kasih. Ya. Langsung saja, sesuai dengan undangan yang telah kami terima, kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan aspek psikologis dalam kesiapsiagaan bencana. Sebelumnya, perkenalkan saya Firza Gozalba. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Moderator. Saya adalah sebagai penata kebencanaan ahli media, sebagai koordinator Desa Tangguh Bencana di Direktorat Kesiapsiagaan BNPB. Mungkin slide ini tentunya Bapak dan Ibu sudah sangat memahami semua, karena saya lihat juga semua peserta di sini memang sudah cukup lama dan cukup aktif di dalam upaya-upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Intinya adalah ini juga tadi sudah disampaikan pada sambutan oleh Bapak Dekan terkait dengan bagaimana kebencanaan ini menjadi sebuah niscayaan di Indonesia ini,
karena dari sisi geologi, dari sisi geografis, ini memang seperti itu kondisinya. Tetapi dengan kondisi ini tentunya ini menjadi sebuah tantangan besar kita, bagaimana kita bisa mewujudkan bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang tangguh dari bencana melalui upaya-upaya yang kita lakukan bersama. Tentunya mewujudkan ketangguhan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, oleh BNPB, oleh BPBD, tetapi juga perlu ada kolaborasi pentahelik di dalamnya. Salah satunya mungkin melalui kegiatan kita kali ini, melalui perangkat kesiapsiagaan psikologi yang baru saja tadi diluncurkan, ini tentunya bisa mendukung upaya-upaya kita bersama untuk mewujudkan ketangguhan tersebut. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dekan terkait dengan bagaimana kebencanaan di Indonesia. Bisa dikatakan hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki risiko bencana baik sedang maupun tinggi terkait dengan kebencanaan. Terus kemudian kalau kita lihat secara geografis desa, dari identifikasi yang kami lakukan, dari hasil kajian risiko bencana, ternyata ini ada lebih dari 53.000 desa atau kelurahan yang berada di daerah rawan bencana, di mana ada lebih dari 51 juta keluarga di Indonesia tinggal di daerah rawan bencana. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan kita ke depannya, bagaimana upaya-upaya membangun ketangguhan ini bisa kita wujudkan. 51 juta keluarga bukan jumlah yang sedikit, dengan tentunya tantangan kita bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan ini juga memberikan tantangan-tantangan lain di dalam mewujudkan ketangguhan itu sendiri. Terus kemudian ini mungkin sebagai sebuah gambaran saja bagaimana data kebencanaan yang ada di Indonesia. Kalau dari data tahun 2021 ini ada terjadi sebanyak 5.402 kejadian bencana. Sedangkan untuk di tahun 2022 dalam periode waktu 1 tahun ini terjadi 3.544 kejadian bencana. Kalau dilihat dari jumlah kejadian bencana, ini mengalami penurunan. Tetapi yang perlu menjadi catatan kita semua adalah dari sisi jumlah kejadian bencana mengalami penurunan, tetapi dari sisi jumlah korban jiwa yang meninggal akibat terjadi bencana ternyata mengalami kenaikan. Nah, ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama terkait dengan tadi upaya-upaya bagaimana kita bisa meminimalisir kemungkinan korban ataupun mungkin dampak yang ditimbulkan akibat kejadian bencana tersebut. Terus kemudian kalau kita lihat data dari tahun 2023 sendiri, ini update per tanggal 11 April tahun 2023. Ternyata sampai dengan 11 April ini sudah terjadi 835 kejadian bencana. Nah, ini mudah-mudahan harapan kita semua, walaupun tadi juga sudah disampaikan bahwa bencana ini merupakan sebuah keniscayaan di bumi Indonesia ini, tetapi mudah-mudahan kejadian bencana bisa kita kurangi, dampak kerugian ataupun korban jiwa yang ditimbulkan juga bisa kita minimalisir. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan secara umum terkait dengan penanggulangan bencana itu sendiri. Ini tentunya sejalan dengan tujuan konstitusi kita yang tertuang di dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945, di mana dinyatakan bahwa pada alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentunya ini juga menjadi salah satu amanat yang tertuang di dalam pembukaan UUD 45 terkait dengan memberikan perlindungan dalam hal kebencanaan. Terus kemudian kalau kita lihat dari tujuan penanggulangan bencana yang tertuang di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ini juga tertuang beberapa hal terkait dengan penanggulangan bencana itu sendiri. Pada dasarnya Undang-Undang 24 tahun 2007 ini juga merupakan salah satu tonggak awal di dalam upaya-upaya penanggulangan bencana di Indonesia, di mana yang sebelumnya awalnya orientasi di dalam penanggulangan bencana itu bersifat responsif, tapi kalau kita melihat dari
semangat di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 ini bergeser bagaimana upaya-upaya penanggulangan bencana yang kita lakukan ini kita arahkan ke hal-hal yang sifatnya membangun kesiapsiagaan bencana terkait dengan prabencana yang memang menjadi fokus utama di dalam upaya-upaya penanggulangan bencana itu sendiri. Terus kemudian terkait dengan kebijakan secara umum ini tentunya juga sejalan dengan target Sendai Framework SFDRR, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara lainnya terkait dengan upaya penanggulangan bencana dengan 4 target sasaran utama yang ini juga harus kita wujudkan terkait dengan bagaimana kita bisa mengurangi jumlah korban. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita juga bisa berkontribusi untuk mengurangi jumlah penduduk yang terdampak. Terus kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengurangi kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dan juga yang keempat adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengurangi dampak kerugian ekonomi akibat kejadian bencana tersebut. Nah, ini mungkin sebagai sebuah gambaran juga bagaimana terkait dengan kebijakan di dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa paradigma di dalam penanggulangan bencana saat ini lebih kepada paradigma yang bersifat membangun kesiapsiagaan, membangun upaya-upaya prabencana yang lebih didekatkan, termasuk juga bagaimana fokus pembangunan terkait dengan penanggulangan bencana ini kita dorong pada fokus pembangunan human capital, di mana upaya yang kita lakukan adalah terkait dengan bagaimana menjadikan masyarakat ini tidak hanya sebagai objek di dalam penanggulangan bencana, tetapi juga menjadikan masyarakat menjadi subjek di dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Tentunya untuk bisa menjadikan masyarakat tidak hanya menjadi subjek, tapi juga tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek, tetapi menjadi subjek di dalam penanggulangan bencana. Ini tentunya juga perlu ada upaya-upaya yang kita lakukan, yang tentunya perlu ada intervensi yang memadai terkait dengan itu. Bagaimana sinergitas stakeholder itu juga harus kita lakukan. Bagaimana dukungan ilmu pengetahuan teknologi itu juga harus bisa mendukung terkait dengan upaya tersebut. Dan juga tentunya ada hal-hal yang memang sudah kita miliki bersama terkait dengan modal sosial masyarakat, terkait dengan pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki, pengalaman kebencanaan, tentunya itu semua bisa mendukung upaya kita bersama dalam rangka untuk menjadikan masyarakat Indonesia ini tidak hanya sebagai objek dalam penanggulangan bencana saja, tetapi juga menjadi subjek di dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya, kebetulan kami di Direktorat Kesiapsiagaan ini juga memiliki program prioritas terkait dengan upaya membangun ketangguhan masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana dan juga Keluarga Tangguh Bencana. Hal ini kami sadari menjadi sebuah program-program yang cukup strategis karena kami melihat bahwa program berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Destana Katana ini merupakan sebuah jembatan untuk bisa mewujudkan ketangguhan, sebuah jembatan untuk bisa mewujudkan impian kita bersama bagaimana menjadikan masyarakat menjadi subjek dalam penanggulangan bencana, di mana masyarakat ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri dan juga bisa memiliki kapasitas untuk membantu sesama dan masyarakat lainnya. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ini menjadi tantangan kita sebagai sebuah negara kepulauan yang tentunya memiliki tantangan terkait dengan aksesibilitas terhadap pelayanan, baik itu informasi, transportasi, dan lain sebagainya. Selain itu juga yang menjadi dasar kenapa program-program berbasis pemberdayaan masyarakat ini juga menjadi suatu hal yang penting adalah karena kita tahu bahwa masyarakat ini adalah sebagai first responder ketika terjadi bencana, dan juga masyarakat adalah sebagai end user dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dengan tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga tadi masyarakat sebagai first responder dan juga sebagai end user, tentunya
program-program berbasis pemberdayaan masyarakat ini menjadi suatu hal yang penting yang harus kita dorong ke depannya untuk dapat mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana. Karena kami menyadari bahwa sarana dan prasarana maupun peralatan dalam penanggulangan bencana yang disiapkan oleh pemerintah, bagaimanapun hebatnya sarana dan prasarana yang dimiliki, bagaimanapun canggihnya sistem peringatan dini yang kita punyai, tetapi jika kapasitas masyarakat ini tidak memadai, masyarakat tidak memiliki kapasitas yang cukup, baik pengetahuan maupun keterampilan di dalam penanggulangan bencana, tentunya sarana prasarana maupun peralatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah tidak akan bisa berfungsi secara optimal untuk membangun ketangguhan tersebut, sehingga fokus pembangunan terkait dengan bagaimana membangun membangun ketangguhan masyarakat, memulai program-program berbasis masyarakat ini menjadi suatu hal yang penting, yang menurut kami ini menjadi suatu hal yang cukup strategis untuk mewujudkan cita-cita dan visi kita bersama di dalam penanggulangan bencana tersebut. Nah, ini mungkin sebagai sebuah gambaran saja di dalam membangun ketangguhan. Tentunya ini sejalan dengan kerangka kerja Sendai, di mana di dalam kerangka kerja Sendai ini ada 4 kuadran terkait dengan prioritas aksi membangun ketangguhan. Yang pertama adalah risk understanding, memahami risiko, dan kami di BNPB tentunya dengan dibantu juga oleh teman-teman dari kementerian lembaga lainnya, oleh NGO, kita menginisiasi Inaris personal. Ini salah satu instrumen yang harapannya ini bisa memudahkan untuk mengetahui risiko bencana yang ada di sekitar kita. Terus kemudian terkait dengan risk governance, tata kelolanya, ini juga menjadi suatu hal yang penting yang kita lakukan. Bagaimana perencanaan yang kita miliki, rencana kontingensi yang kita punyai, dan lain sebagainya, ini tentunya perlu kita dorong untuk bisa membangun ketangguhan tersebut. Terus kemudian yang ketiga adalah terkait dengan investasi untuk DRR, ini juga menjadi suatu hal yang penting. Yang keempat, yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan latihan dan simulasi, sehingga 4 ini menjadi suatu hal yang mutlak yang harus kita lakukan di dalam upaya membangun ketangguhan bangsa ini, termasuk juga mungkin ketangguhan di level-level komunitas, di masyarakat, di desa, dan lain sebagainya. Dan tentunya 4 kuadran ini juga sebenarnya adalah suatu hal yang sangat relevan juga terkait dengan upaya membangun kesiapsiagaan dari aspek psikologis masyarakat. Karena dengan memahami risiko bencana, dengan memahami kondisi kebencanaan yang ada di masyarakat, tentunya ini juga bisa membangun kesiapsiagaan dari aspek psikologisnya, sehingga ketika terjadi bencana mereka sudah paham, sudah siap, dan lain sebagainya. Termasuk juga terkait dengan latihan simulasi yang tentunya ini juga harus kita lakukan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, sehingga kita harapkan dengan latihan dan simulasi yang kita lakukan secara terus-menerus ini juga menjadi sebuah hal yang bisa mendukung bagaimana masyarakat ini lebih siap ketika terjadi kejadian bencana. Nah, ini terkait dengan kenapa pentingnya memahami risiko bencana ini menjadi suatu hal yang mendasar di dalam membangun ketangguhan. Intinya adalah dari kita memahami risiko bencana, tentunya kita atau masyarakat juga bisa mengenali ancamannya dan juga bisa menyiapkan strateginya. Terus kemudian dengan memahami risiko bencana, tentunya kita juga bisa mengetahui karakteristik bencana yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus kemudian juga terkait dengan dampak bencana, potensi dampak bencana yang ditimbulkan seperti apa, ini kita juga bisa pahami melalui risiko bencana yang ada tersebut. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan upaya-upaya aksi apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk meminimalisir kemungkinan dampak dari kejadian bencana tersebut. Terkait dengan apakah upaya pencegahan bisa kita lakukan, upaya mitigasi kita lakukan juga,
Terus kemudian juga upaya pengalihan atau mungkin juga upaya kesiapsiagaan juga perlu kita dorong untuk bisa mengurangi risiko bencana tersebut yang didasari atas perlunya kita memahami risiko bencana tersebut. Selain tadi 3 kuadran yang lain tadi terkait dengan tata kelola, terkait dengan investasi, dan terkait dengan simulasi, itu juga harus kita lakukan secara simultan untuk bisa membangun ketangguhan masyarakat tersebut. Nah, ini juga hal yang kita lakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman, kesadaran terkait dengan kebencanaan di masyarakat adalah kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan juga literasi kebencanaan melalui pendekatan-pendekatan yang tentunya cukup banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya di sini adalah melalui pendekatan keagamaan, melalui pendekatan seni dan budaya. Walaupun mungkin memang ini perlu kami kuatkan lagi, tetapi ini menjadi sebuah hal yang sudah kami lakukan, yang kemudian ke depannya juga perlu kita perkuat lagi untuk bisa membangun kesadaran masyarakat dalam rangka untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat, termasuk di dalamnya juga membangun kesiapsiagaan secara psikologis terkait dengan kebencanaan yang ada di Indonesia ini. Nah, intinya adalah mungkin kalau dari sisi keilmuan psikologi saya juga tidak begitu memahami, tetapi kalau dari salah satu literatur referensi yang saya baca, intinya adalah kesiapsiagaan psikologi merupakan tingkat kesadaran antisipasi dan kesiapan yang tinggi terhadap ketidakpastian dan dampak emosi dari kemungkinan ancaman, respon psikologi seseorang ketika terjadi ancaman, dan kemampuan untuk mengatur tuntutan situasi. Sehingga kami melihat bahwa 4 kuadran di dalam membangun ketangguhan tersebut ini merupakan sebuah strategi juga bagaimana kita bisa meningkatkan kesiapsiagaan psikologis masyarakat di dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana di masyarakat itu sendiri. Karena harapan kami adalah masyarakat di Indonesia ini yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang memadai tentang risiko bencana di lingkungannya. Terus kemudian yang kedua adalah setelah memiliki pengetahuan, masyarakat juga akan sadar akan tanggung jawabnya dalam mengurangi risiko dan mengantisipasi bila terjadi bencana. Karena sekali lagi terkait dengan penanggulangan bencana ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi seluruh pihak juga harus memiliki kesadaran dan akan tanggung jawabnya di dalam mengurangi risiko dan mengantisipasi kejadian bencana tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketika memiliki pengetahuan, ketika sudah sadar terkait dengan tanggung jawabnya, kita harapkan masyarakat juga bisa menerapkan kesadaran PRB tersebut sehingga ini bisa menjadi sebuah budaya pada setiap individu dan juga anggota keluarga di dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana tersebut. Dan harapannya masyarakat dan bangsa Indonesia ini bisa menjadi tangguh bencana, mampu menyerap informasi bahkan mengembangkannya, mampu untuk mengantisipasi, terus kemudian yang ketiga juga mampu untuk melawan atau melindungi diri atau juga menghindar terhadap kejadian bencana. Terus kemudian yang keempat juga mampu beradaptasi terhadap kondisi kebencanaan yang ada di kita, karena tadi juga sekali lagi kami sampaikan, mengulang dari apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, kebencanaan Indonesia adalah sebagai sebuah keniscayaan, sehingga mampu beradaptasi ini juga menjadi suatu hal yang penting. Terus kemudian yang terakhir adalah mampu pulih kembali untuk bisa menjadi lebih baik dan juga lebih aman. Nah, ini menjadi salah satu cita-cita dan visi kita bersama terkait dengan upaya kita untuk bisa mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tangguh bencana. Dan tentunya hal yang sudah dilakukan kita bersama, termasuk salah satunya adalah terkait dengan bagaimana perangkat kesiapsiagaan psikologis yang baru saya diluncurkan. Tentunya ini bisa menjadi salah satu instrumen ataupun salah satu hal yang bisa mendukung upaya-upaya kita bersama di dalam mewujudkan ketangguhan bangsa Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami sampaikan permohonan maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firza Gozalba atas pemaparannya.
Nah, mengutip tadi yang disampaikan oleh Bapak Firza, bahwa bagaimanapun canggihnya teknologi, bagaimanapun alat deteksinya sudah bagus, tapi tanpa kapasitas masyarakat yang memadai, tentunya penanggulangan bencana tidak akan optimal. Nah, untuk itu kita akan lebih mengeksplor tentang kesiapsiagaan psikologis bencana dan tentu saja Prepare Tool bersama Ibu Praditya Putri Pertiwi, PhD, selaku tim leader dari program Prepare ini. Kepada Ibu Praditya Putri Pertiwi, disilahkan. Terima kasih sekali Bu Mas Naini Ahmad selaku MC. Senang sekali Bapak Ibu sekalian hari ini membersamai Bapak Ibu dan Bapak Ibu berkenan hadir bersama kami untuk merayakan ya mungkin langkah akhir dari program kami tentunya yang sudah berjalan selama 18 bulan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sarah, Psychological Preparedness of At-Risk Indonesian Community to Disaster, yang merupakan kolaborasi 3 lembaga tadi, Fakultas Psikologi UGM, TDMRC, dan juga Poltekkes Kemenkes Mamuju. Kehadiran Bapak Ibu pimpinan, kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana baik di tingkat nasional yang hari ini dihadiri oleh Pak Firza, kemudian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Banda Aceh, ini merupakan hal yang sangat berarti bagi kami untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi seperti yang sudah disampaikan, untuk kali ini kami akan menyampaikan apa saja dan bagaimana proses yang kami jalani selama 18 bulan dalam mungkin mengeksplor lebih lanjut dan berkontribusi untuk mungkin mulai menciptakan diskusi-diskusi terkait dengan aspek psikologis dalam penanggulangan bencana. Jadi mungkin awal dari program kami ini dimulai dengan sebenarnya sebuah observasi bahwa pada saat awal COVID-19 itu semakin nyata gitu ya, bahwa bencana itu merupakan sumber dari psychological distress gitu ya, atau kondisi-kondisi psikologis baik itu secara kognitif, emosi maupun perilaku yang memunculkan tekanan pada individu ya. Saya mungkin tidak perlu mengingatkan lagi betapa kita mungkin bingung gitu ya, mungkin takut dan juga mungkin ada beberapa yang mengalami kondisi psikologis yang lebih parah dari yang lain akibat adanya COVID-19 yang mungkin sesuatu hal yang tidak kita duga sebelumnya yang menjadikan sebuah risiko yang baru bagi kita semua. Dan pada saat itu di awal itu karena adanya ketidakpastian gitu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Firza tentunya ya, ada perilaku-perilaku atau mungkin masyarakat gitu ya, perilaku masyarakat yang semakin memunculkan bahwa ternyata memang dalam kondisi bencana ini aspek psikologis ini menjadi hal yang sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu memunculkan respon ketika terjadi bencana ya. Dalam ini kami contohkan yang dipublish oleh salah satu jurnal ya di tahun 2020. Seperti ini ya, contoh misalnya reaksi-reaksi kognitif bahwa bencana COVID-19 itu tidak terjadi di Indonesia, misalnya itu terjadi di China, itu sangat jauh, atau mungkin ada yang menganggap bahwa COVID-19 itu hanya sebuah flu gitu ya, jadi persepsi akan risiko yang mungkin terjadi bias-bias persepsi di sini, atau bahkan mungkin ada yang di lingkungan Bapak Ibu ada yang mungkin bercandaan tentang COVID ya, ketika ada yang batuk, kamu kena COVID-19 seperti itu ya, sehingga hal ini kemudian memunculkan ketertarikan kami sejauh mana sebetulnya ya bahwa aspek psikologis ini dapat menentukan respon yang ataupun reaksi yang efektif untuk siap siaga terhadap bencana seperti itu. Nah, waktu itu kemudian kami mulai mencoba mencari gitu ya, sejauh mana sih sebetulnya pemahaman akan aspek psikologis dalam bencana ini ya. Tentunya kami sangat senang tadi mendengar paparan dari Pak Firza ya, bahwa secara tidak langsung bahwa aspek dari psikologis ini sudah diintegrasikan dalam program-program kesiapsiagaan bencana masyarakat, dan tentunya kami sangat mendorong untuk kemudian ditekankan kembali gitu ya, bahwa pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis ini karena memang secara global ya
literatur ataupun pengetahuan terkait dengan aspek psikologis dalam kebencanaan ini belum banyak dipertimbangkan atau belum banyak diteliti. Sehingga contohnya dari salah satu literatur yang kami rujuk ya, bahwa pemahaman ataupun penelitian sejauh ini itu masih menitik beratkan pada physical preparedness ya. Bahkan mungkin secara global paradigma bencana mungkin memang masih dominan respon meskipun sudah sekarang berpindah ke kesiapsiagaan ya. Nah, di dalam kesiapsiagaan ini pun aspek psikologis pun belum mendapatkan perhatian yang cukup bagus seperti itu. Padahal ya, kalau tadi sudah disampaikan Pak Firza, bagaimana kemudian secara praktis di lapangan dengan masyarakat, ketika misalnya masyarakat ditingkatkan pengetahuan, ditingkatkan motivasi maupun resiliensi terkait bencana dalam aspek psikologisnya, itu dapat mendorong kesiapsiagaan yang lain, pada aspek yang lain, misalnya pada aspek fisik maupun materi, dan dalam hal ini nanti juga bisa menjadi langkah mitigasi untuk mengurangi stres pasca bencana, ya. Dan tentunya secara long term ya atau jangka panjang, dalam hal ini dapat menurunkan kecenderungan adanya misalnya gangguan kesehatan mental akibat dari bencana yang ini. Tentu ketika kami berinteraksi dengan para relawan di lapangan, permasalahan-permasalahan psikologis pasca bencana ini sudah ada gitu, dan realitanya terjadi pada korban-korban atau penyintas bencana. Lalu kami berangkat dengan program ini dengan menanyakan bagaimana sih sebetulnya ya kesiapsiagaan psikologis ini dipahami dan mungkin diukur ya, mungkin melalui assessment secara terstruktur di Indonesia, supaya nanti ke depannya kita dapat memberikan langkah intervensi yang tepat sasaran ya untuk membantu masyarakat kita supaya lebih siap terhadap bencana. Sehingga alhamdulillah kami ketika itu ya memulai berdiskusi dengan 3 kawan kami, Bu Masnaini Ahmad di Mamuju dan Bu Rizana Rosemary yang kita sama-sama alumni dari Sydney University di Australia, memikirkan bagaimana kalau kita memulai sebuah program gitu ya untuk memahami lebih lanjut aspek dari psikologis dari kesiapsiagaan bencana ini. Dan didukung oleh pemerintah Australia melalui alumni Granskin, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sarah Steen, dan ini kami melaksanakan selama 18 bulan di 3 wilayah, yaitu di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, kemudian di Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Mamuju. 3 kegiatan besar yang kami lakukan dalam program ini, kita mulai dengan penelitian tersistematis untuk memetakan sejauh mana pengetahuan akan kesiapsiagaan psikologis ini sudah dilakukan, seperti itu ya. Nah, berangkat dari situ, kami mengembangkan sebuah perangkat untuk bisa membantu memahami lebih lanjut, memulai diskusi, dan melakukan assessment kaitannya dengan aspek-aspek psikologis dalam kesiapsiagaan bencana yang hari ini sudah bersama-sama kita luncurkan yang Prepare to. Dan kemudian dari situ kami mencoba untuk melatihkan kepada perwakilan relawan di 3 wilayah. Nah, ini tim kami, jadi kami tadi berangkat dari 3 orang saja di Aceh, Sleman, dan di Mamuju, tapi alhamdulillah kami sudah berkembang menjadi cukup banyak tim ya dukungannya, dan tentunya kami sangat mengundang jika Bapak Ibu tertarik untuk memahami lebih lanjut, ingin belajar bersama-sama tentang kesiapsiagaan psikologis terhadap bencana itu, jangan jangan ragu untuk mengkontak kami dan menjadi bagian mungkin dalam tim kecil ini untuk bersama-sama mengeksplorasi lebih lanjut, karena tentunya dalam program yang hanya 18 bulan ini banyak keterbatasan, masih banyak keterbatasan maupun hal yang bisa kita tindak lanjuti lebih lanjut seperti itu. Kemudian selama 18 bulan itu alhamdulillah kami sudah menerbitkan ya atau memproduksi beberapa knowledge products atau produk pengetahuan. Yang pertama yang diluncurkan hari ini adalah instrumen atau perangkat kesiapsiagaan psikologis bencana, Bapak Ibu, yang sekarang sudah dapat diakses. Ada versi digital dan versi paper base-nya juga Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti jika misalnya Bapak Ibu tertarik untuk mungkin bertanya, itu bisa menghubungi kami terkait dengan instrumen atau perangkat ini. Kemudian dari hasil uji coba perangkat ini kami juga mendapatkan gambaran awal gitu ya, seperti apa level atau tingkat kesiapsiagaan psikologis bencana di 3 wilayah ini, yang kemudian kami susun menjadi policy brief ya, dan ini juga dapat diakses juga secara
secara luas ya jika Bapak Ibu tertarik untuk membaca. Dari situ juga kami juga sudah menciptakan modul pembelajaran. Jadi jika Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut tentang kesiapsiagaan psikologis, tentang materi-materinya itu sudah kami muat dalam modul pembelajaran atau pelatihan juga, yang ini juga sudah kami terbitkan. Dan juga jika Bapak Ibu mungkin lebih prefer belajar secara visual gitu ya, kami juga ada video pembelajaran yang ini bintang utamanya adalah Ibu Mas Naini Ahmad dan teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Mamuju untuk hal ini. Dan ini 2 video ini juga sudah kami produksi dan available, sudah kami posting di YouTube kanal Pengetahuan Psikologi UGM. Saat ini kami masih dalam proses untuk pengajuan HKI untuk knowledge product ini, beberapa technical report, dan tentunya juga untuk Bapak Ibu akademisi kami juga akan menyusun artikel akademis hasil luaran dari program. Kemudian selama kurang lebih 18 bulan kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam program kami. Jadi kurang lebih ada 1068 partisipan yang memang sudah bersama-sama dari awal hingga akhir pada hari ini mendukung pelaksanaan program ini. Dari awalnya kami mulai dengan kuliah umum dari Profesor Douglas Patton ya selaku ahli psikologi bencana global. Kemudian juga kami lakukan pengembangan perangkat, validasi lapang, dukungan dari yayasan, terutama Bapak Ibu yang mendampingi kelompok berisiko, organisasi penyandang disabilitas, organisasi yang mendampingi orang dengan gangguan kejiwaan, maupun organisasi yang mendampingi orang dengan HIV dan AIDS di 3 wilayah. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian mungkin ini saya sampaikan kemudian pembelajaran apa yang kami dapatkan selama 18 bulan ini. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Firza ya, apa sih gitu, seperti kesiapsiagaan psikologi merujuk dari konsepnya Zook di tahun 2019. Nah, memang banyak dari hasil penelitian kami itu menyebutkan aspek kesiapsiagaan psikologis ataupun definisi konsep kesiapsiagaan psikologi sendiri, tetapi banyak mengacu pada literatur di luar konteks Indonesia. Ya, yang tentunya ini mungkin secara penuh mungkin berbeda, tidak seluruhnya dapat relevan dengan konteks yang ada di Indonesia, sehingga ini masih banyak peluang untuk mengeksplorasi lagi sebetulnya apa pemaknaan ya aspek kesiapsiagaan psikologis ini di masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua, pembelajaran di poin pertama ini adalah bahwa memang belum ada ya perangkat yang dapat digunakan untuk memahami secara terstruktur tingkat kesiapsiagaan bencana psikologis terhadap bencana dalam konteks Indonesia, sehingga itu yang mendorong kami mengembangkan perangkat prepared ini yang tadi sudah diluncurkan dalam 4 tahapan. Yang pertama tadi kami mulai dengan scoping review, kemudian expert review. Ketika kami sudah mengembangkan perangkatnya, kami paparkan kepada ahli psikologi bencana maupun ahli psikometrika untuk mendapatkan masukan ya secara kualitatif item-item yang sudah kami susun. Kemudian kami lakukan validasi lapang di bulan Oktober hingga Januari 2023 secara luring dan daring tadi melibatkan sudah mengengage sekitar 800 lebih peserta dan 704 diantaranya sudah mengisi secara penuh, sehingga di bulan Januari hingga Februari kami sudah dapat melakukan finalisasi perangkat. Untuk aspek-aspek yang kami temukan dalam menyusun prepared tool ini ada 15 konstruk Bapak Ibu yang dibagi dalam 3 faktor atau 3 aspek, yaitu faktor yang memang ada di dalam individu sendiri gitu ya. Jadi misalnya di sini dalam hal ini kami temukan adalah ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 faktor ini ya. Dari mulai misalnya keterikatan terhadap tempat tinggal, pengetahuan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Firza gitu ya, kompetensi individual, intensi untuk siap siaga seperti itu. Bahkan termasuk yang unik yang kami temukan di Indonesia adalah religiusitas ya, yang memang tidak kami temukan di konteks negara lain. Nah, menariknya karena Indonesia ini termasuk dalam budaya yang negara yang kolektif, sehingga selain dari faktor di dalam individu itu, ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu interaksi antara
individu yang di sini ada satu konstruk yaitu collective efficacy, dan juga ternyata bagaimana interaksi individu dengan institusi yang bertanggung jawab terkait dengan penanggulangan bencana ya. Dalam kaitannya dengan empowerment tadi juga sudah disampaikan Pak Firza, keterlibatan atau peran dari pihak-pihak terkait penanggulangan bencana dan juga rasa kepercayaan terhadap institusi-institusi tersebut. Nah, dari sini kami luncurkan, jadi Bapak Ibu kami memiliki 2 versi untuk perangkat kesiapsiagaan psikologis bencana atau prepared tool ini. Untuk versi digitalnya bisa Bapak Ibu akses melalui Kobo, ya, dan juga untuk perangkat yang paper base itu juga bisa di print out melalui Kobo maupun juga nanti kami sediakan di web Fakultas Psikologi. Untuk hasil uji lapangnya, Bapak Ibu sekalian, untuk expert review, untuk nilai Ekenvi tadi juga sudah disampaikan melalui video pembelajaran yang kami putarkan di awal, itu rentang nilainya dari 0,92 hingga 1, dan nilai reliabilitas Cronbach alpha yang sudah kami dapatkan dari uji validitas itu ada 0,916, di mana jika mendekati 1, itu nilai reliabilitasnya paling tinggi itu di angka 1. Kemudian juga ketika kami melakukan uji faktor yang melalui confirmatory factor analysis ya, di sini untuk model fit atau fit measure-nya kami merujuk pada angka RMC-nya ini juga kami sudah konsultasikan dengan ahli psikometri di Fakultas Psikologi UGM, dan kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa PPETO sudah dapat digunakan sesuai dengan versi uji coba, dan juga kami juga sudah melakukan uji coba untuk keterbacaan atau aksesnya kepada 2 kawan disabilitas netra, khususnya untuk aplikasi Kobo-nya, dan sudah disebutkan bahwa aplikasi Kobo itu sudah dapat dipakai untuk kawan-kawan disabilitas netra dengan mudah. Kemudian learning point kedua yang kami dapatkan dari uji validitas di lapangan untuk mendapatkan potret gitu ya Bapak Ibu tingkat kesiapsiagaan psikologis masyarakat di 3 wilayah ini. Memang mayoritas masyarakat kesiapsiagaan psikologis masih di level sedang Bapak Ibu sekalian, dan ini sebetulnya merupakan hal yang baik karena tentunya ini merupakan starting point atau awalan bahwa memang Bapak Ibu khususnya di 3 wilayah ini sudah memiliki gitu ya rasa percaya diri secara psikologis untuk bisa menghadapi bencana gitu. Nah, kebetulan yang paling tinggi nilainya adalah di Kabupaten Mamuju. Bisa jadi ini karena memang Kabupaten Mamuju merupakan salah satu yang secara terdampak bencana paling baru gitu ya, sehingga kewaspadaan maupun tingkat awareness-nya itu lebih tinggi daripada wilayah-wilayah lain. Kami juga melakukan analisis terkait dengan bagaimana ketika kita membandingkan kesiapsiagaan psikologis bencana bagi masyarakat yang berisiko dan tidak berisiko. Memang ada perbedaan tingkat kesiapsiagaan psikologis, dan ini terbukti signifikan Bapak Ibu sekalian perbedaan ini, dan mungkin sesuai dengan yang disampaikan pada literatur mengapa kok kelompok berisiko ini kemudian memiliki kesiapsiagaan psikologi yang mungkin lebih rendah daripada yang non berisiko adalah adanya mungkin keterbatasan dalam aspek-aspek sumber daya atau sosial yang membuat mereka mungkin terbatas dalam mengakses pengetahuan, ataupun mungkin terlibat dalam kegiatan kebencanaan tadi yang mungkin sudah disampaikan Pak Firza, maupun juga coping terhadap bencana, sehingga di sini tingkat dari kesiapsiagaan psikologis mereka tidak setinggi kelompok yang tidak berisiko seperti itu. Sehingga ini menjadi catatan penting utamanya tadi ketika Pak Firza banyak mengutip Sendai Framework gitu ya, khususnya di Sendai Framework pun kelompok berisiko ini didorong untuk menjadi subjek gitu ya, atau pelaku dalam PRB atau pengurangan risiko bencana, sehingga tentunya untuk melakukan intervensi ataupun mendorong keterlibatan masyarakat atau kelompok berisiko ini memerlukan gitu pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kelompok yang tidak berisiko. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu bertanya, lalu bagaimana kalau misalnya saya sudah mengisi dan tahu gitu ya, tingkat kesiapsiagaan psikologi saya pada level apa gitu. Sehingga di sini kami menyebutkan bahwa prepare tool-nya adalah sebuah proses tool Bapak Ibu. Jadi ini tidak digunakan untuk melakukan diagnosis gitu ya, ataupun misalnya
menjadi level yang mungkin tidak dapat ditingkatkan, tapi kami sebut ini sebagai proses tool karena ketika Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengisi pada satu waktu gitu ya, kemudian mendapatkan nilai atau tingkat kesiapsiagaan psikologis, di sini dalam modul yang kami sertakan tadi di dalam linknya ada rekomendasi-rekomendasi agar Bapak Ibu dapat meningkatkan tingkat kesiapsiagaan psikologis bencana Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga tadi di awal kami sampaikan bahwa ketika rata-rata di 3 wilayah tadi aspek kesiapsiagaan psikologisnya masih sedang, itu masih dapat berproses untuk ditingkatkan lebih baik lagi sehingga juga tingkat kesiapsiagaan psikologis bencana itu menjadi lebih tinggi dan mendorong juga berkontribusi untuk menyiapkan aspek kesiapsiagaan kesiapsiagaan bencana yang lain ya, seperti misalnya materi atau kesiapsiagaan fisik terhadap bencana. Nah, yang terakhir untuk learning point 3, kami sudah melatihkan Prepare Tool ini kepada relawan bencana di 3 wilayah di sini. Kami dilakukan di Aceh, di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Sleman atau di DIY ya, dan juga di Kabupaten Mamuju gitu. Di sini relawan bencana memang ketika kami melakukan pelatihan ini menyampaikan bahwa masih terbatas pemahaman dalam aspek psikologis individu tadi. Jadi misalnya tadi yang disampaikan Pak Firza bahwa aspek-aspeknya adalah pemahaman gitu ya, intensi ataupun motivasi untuk siap siaga tadi oleh relawan itu masih cukup abstrak dan belum ada pemahaman yang mungkin menyeluruh terkait dengan aspek psikologis bencana ini. Dan pada saat itu sebelum kami melakukan pelatihan belum ada memang perangkat yang membantu dalam melakukan assessment untuk kesiapsiagaan psikologis bencana, sehingga perangkat Prepare ini ketika kami latihkan dinilai untuk mudah dipakai dan membantu relawan. Ada beberapa usulan Bapak Ibu untuk memang perbaikan dari perangkat Prepare ini yang sudah kami catat dan menjadi poin pembelajaran bagi kami untuk pengembangan tools ini ke depan. Jadi demikian saja Bapak Ibu untuk sharing pembelajaran dari kami. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah membersamai dari awal hingga akhir, mendukung dalam proses pelaksanaan hingga pada hari ini bersama-sama kita luncurkan Prepare Tool. Kami sangat bersyukur mendapatkan dukungan yang kontinu dari Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin untuk yang terakhir kami setelkan ya semangat dari mungkin teman-teman di Mamuju, tetapi itu tidak hanya di Mamuju saja karena waktu itu juga di Aceh dan di Jogja juga kami lakukan untuk videonya perwakilan dari Poltekkes Mamuju. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kami kembalikan ke Ibu Mas Ainun. Baik, terima kasih Ibu Praditya Putri Pertiwi atas pemaparan yang sangat menarik ya tentang konstruk kesiapsiagaan psikologis bencana. Nah, untuk memperdalam bahasan mengenai bagaimana sebenarnya penerapan kesiapsiagaan psikologis bencana pada situasi kebencanaan di masing-masing wilayah, kami akan mengundang Kepala BPBD dari masing-masing wilayah. Untuk kesempatan pertama, kami undang Bapak Rizal Abdillah SOS, MSI, selaku Kepala BPBD Kota Banda Aceh. Kepada Bapak Rizal Abdillah, dipersilakan. Bapak Rizal Abdillah ada di room ini? Sudah Mbak Nay, Bapak. Baik. Mas tadi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya suaranya? Ya, jelas terdengar, Pak. Oke. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, saya sampaikan dari Bapak Kalak BPBD Kota Banda Aceh, karena beberapa waktu lalu beliau menghubungi saya selaku tenaga ahli di BPBD Kota Banda Aceh, dikarenakan beliau berhalangan hadir dalam acara Zoom pagi ini. Nah, menarik sekali sebetulnya pembahasan dari awal tadi sampai sekarang, bahwa memang perlu upaya-upaya pengulangan dalam mitigasi bencana ini, sebagaimana kita sekarang ini lagi mencoba untuk di Kota Banda Aceh
yaitu pengulangan perilaku mitigasi yang kita coba terapkan di sekolah-sekolah dalam bentuk simulasi bencana, yaitu di mana kebiasaan untuk melakukan pembiasaan menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi, ini sangat perlu sekali untuk kita tingkatkan, di mana pengalaman salah satu daerah yang ada di Aceh, yaitu di Simelu, karena adanya upaya pengulangan sehingga perilaku untuk menghadapi bencana itu menjadi bagian dari dirinya, menjadi bagian dari perilaku masyarakat, sehingga ketika ancaman itu datang, mereka sudah memiliki yang pertama sebagaimana tadi disampaikan, pengetahuan bahwa bencana ini ada kriterianya, ada tanda-tandanya, sehingga ketika ancaman itu datang, mereka telah siap. Baik siap secara pengetahuannya maupun siap secara sikap untuk menghadapinya. Nah, hal ini dilakukan for it to face it. So the knowledge regarding disaster must be repeated all the time so that it becomes a part of themselves. In other words, in other parts, peran tokoh, terkhususnya itu tokoh ulamanya, yang secara baik disadari atau tidak, ada upaya pengulangan juga sebetulnya, pengulangan penyampaian mitigasi informasi tentang bencana yang memang mungkin tidak terlalu signifikan dalam upaya penyampaiannya. Namun hal ini memiliki dampak secara psikologis bagi masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, yaitu salah satu tokohnya tokoh ulama yang ada di Aceh, di mana tingkat spiritualitas baik itu masyarakat yang ada di lingkungan atau para santrinya, ketika terjadi bencana, mereka lebih siap sebetulnya secara psikologis dibandingkan masyarakat yang jauh dari lingkungan ulama tersebut. Kalau di Aceh kita ada dayah atau pesantren, kalau di Aceh banyak dayah dan pesantren. Nah, dibandingkan dengan masyarakat yang dia agak jauh dari pesantren tersebut, maka terlihat ketika terjadi bencana yang ada di Aceh, masyarakat dayah atau orang-orang yang ada di lingkungan pesantren itu cenderung lebih siap menghadapi bencana, menerima kondisi pasca bencana itu, karena dari sebelumnya sudah ada doktrin-doktrin yang dilakukan oleh tokoh, oleh ulama tersebut kepada masyarakatnya ataupun kepada santri-santrinya. Nah, jadi karena tingginya nilai spiritualitas di wilayah tersebut, mereka cenderung lebih kuat menghadapi bencana tersebut. Nah, walaupun informasi atau pengetahuan terhadap bencana alamnya itu minim, namun secara psikologisnya mereka lebih tangguh dibandingkan masyarakat yang memang dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan bencana ataupun dari sisi psikologi spiritualitasnya itu juga lemah gitu loh. Nah, jadi kita di sini di Banda Aceh mulai kita coba untuk menerapkan perilaku pengulangan tersebut. Semisal yang kita akan coba buat itu, insya Allah di awal bulan ini kita akan terapkan untuk melakukan simulasi rutin di sekolah-sekolah, baik itu di tingkat MIN atau SD, SMP maupun SMA, yaitu semacam kewajiban bagi pihak sekolah untuk melakukan simulasi mandiri.
Yang mana tujuannya adalah membiasakan mereka untuk menghadapi ancaman-ancaman yang ada, terkhusus ancaman yang ada di Kota Banda Aceh itu gempa dan tsunami yang mungkin itu lebih besar dan pernah terjadi di Aceh itu sendiri. Nah, ini bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan yang kita lakukan mungkin pada level sekolah, yang insya Allah juga kita akan coba terapkan pada level desanya. Namun demikian, butuh dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar upaya kesiapsiagaan ini bisa terus dapat berjalan dan menjadi budaya di sekolah-sekolah. Ini mungkin sedikit pemaparan dari saya, Bu Pratiwi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanggap dari BPBD DIY kepada Bapak Dr. Andus Biwara Yuswantan MSI, kami persilahkan. Terima kasih moderator, para narasumber dan juga peserta yang saya hormati. Saya kira ini satu yang menarik diskusi pada siang hari ini terkait dengan kesiapsiagaan psikologis ya, menghadapi potensi bencana. Selama ini kita di dalam upaya-upaya penanggulangan bencana, khususnya pengurangan risiko bencana, ada satu rumus yang sederhana ya, risiko sama dengan potensi ancaman kali kerentanan bagi kapasitas. Pemahaman kita tentang kesiapsiagaan psikologis itu bagian dari kapasitas, di mana di situ diupayakan atau masuk pada upaya mitigasi non struktural ya, atau non fisik ya, itu melalui edukasi dan simulasi. Jadi pendekatan selama ini yang kita pahami untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara psikologis itu bagaimana mereka paham tentang ancaman atau potensi ancaman di daerahnya, dan kemudian mereka melakukan simulasi. Karena dengan simulasi itu langsung mempraktekkan upaya-upaya untuk bagaimana merespon kalau ada kejadian bencana atau kejadian kedaruratan. Tapi hal yang menarik tadi Bu Praditya ya, dari penelitian itu masyarakat di daerah yang tidak rawan justru kesiapsiagaan psikologisnya lebih tinggi ya daripada yang di daerah rawan ya. Betul ya Bu ya? Yang dimaksud apakah di Mamuju tadi Pak? Ya, tadi kan ada di akhir tadi ada statement bahwa dari penelitian bahwa kesiapsiagaan psikologis masyarakat yang ada di daerah rawan bencana lebih rendah daripada yang ada di daerah tidak rawan bencana ya. Mungkin yang kami maksud di Mamuju lebih tinggi daripada di DIY dan di Aceh Pak. Dan mungkin juga karena Mamuju sebelumnya juga sudah terdampak bencana gempa yang di tahun 2019 atau 2000 ya awal itu. Ya mungkin ya. Menariknya kemudian adalah bahwa kita melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat itu berdasarkan pada pemetaan kawasan rawan yang sudah ada ya. Jadi di DIY ada Perda 5 tahun 2019 yang ada 7 kawasan rawan bencana, di mana kemudian kita meningkatkan kapasitas masyarakat di 7 kawasan rawan bencana tadi sesuai dengan potensi ancamannya. Ya, jadi ada kawasan rawan bencana geologi, Merapi sekitarnya, kawasan rawan bencana gempa tsunami di Bantul dan sepanjang pantai selatan, ada banjir, ada kekeringan dan sebagainya. Di kawasan rawan bencana Merapi misalnya kan itu juga semua desa di sana sudah terbentuk menjadi destana. Artinya bahwa sudah melalui satu proses untuk tadi edukasi, peningkatan pemahaman, ada renkon, ada rencana pengurangan risiko bencana, ada simulasi dan sebagainya. Nah ini memang harapan kita kemudian mereka mempunyai kesiapsiagaan yang lebih tinggi, sehingga kemudian ketika ada kejadian bisa merespon dengan cepat. Masyarakat yang ada di kawasan rawan bencana itu dengan berbagai program pendekatan, kegiatan itu mereka mengakses lebih mudah mengakses informasi tentang bencana. Mereka terlatih
disiapkan infrastrukturnya, ya kalau di Merapi ada jalur evakuasi, ada tadi Destana, ada renkonnya, di mana kemudian pada satu daerah sudah tercantum di situ ada potensi transportasi berapa untuk mengangkut warga masyarakat evakuasi turun titik kumpulnya di mana, bahkan ada yang namanya tas siaga ya, di mana itu isinya adalah benda-benda penting yang harus dibawa turun. Tidak kemudian seperti dulu karena panik yang dibawa guling atau bantal ya. Sampai bawah baru sadar yang dibawa bukan benda yang penting. Mereka sudah menjadi satu bagian dari budaya ya, atau kehidupan perilaku sehari-hari. Ini karena memang sejarah Merapi yang terus berulang, saya kira dampak pada masyarakat seperti itu. Tentu di daerah yang lain juga seperti itu, walaupun kemudian intensitas atau frekuensi ancamannya itu tidak seintens Merapi ya. Yang ini bahkan yang sekarang level 3 sudah 2 tahun lebih nih, 2 tahun statusnya di siaga atau level 3. Ini kan semua masyarakat harus siaga terus. Jadi pendekatan itu kita lakukan, yang itu kemudian kita pemahamannya adalah itu masuk pada upaya-upaya kita untuk meningkatkan kesiapsiagaan psikologis. Tentu ini kalau dengan penelitian ini, dengan prepare ini kita akan terima kasih nanti punya tools untuk kemudian bisa mengukur secara secara ilmiah bagaimana sebenarnya kesiapsiagaan masyarakat di daerah itu. Kemudian memang kalau bicara kebijakan secara eksplisit pada program peningkatan kesiapsiagaan psikologis tadi saya sampaikan di dalam rencana penanggulangan bencana kita 2023-2027 memang secara eksplisit tidak tercantum itu ya. Tetapi di masa pra bencana, jadi sesuai siklus bencana, di masa pra bencana memang kita lebih pada upaya-upaya kesiapsiagaan atau penyiapan baik itu SOP, SDM untuk penanganan psikologis dampak bencana. Nah, ini persiapannya tadi aktualisasinya pada masa pra bencana tadi lebih pada bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ancaman, kemudian simulasi, early warning, kemudian membangun sistem networking, bagaimana kemudian informasi tentang potensi ancaman itu dengan cepat sampai di masyarakat dan dari sumber yang bisa dipercaya, supaya kemudian masyarakat bisa mengambil langkah dengan tepat. Ini yang kita lakukan. Kemudian lebih lanjut terkait dengan upaya kita kesiapsiagaan psikologis ini, apakah kemudian juga ada relasinya dengan potensi ancaman di daerah itu? Kalau kita bicara kawasan rawan bencana kan, apakah kemudian upaya meningkatkan kesiapan psikologis di daerah lereng Merapi dengan di daerah pantai selatan yang rawan bencana tsunami dan gempa misalnya, atau di Gunung Kidul yang kekeringan, itu pendekatannya ada perbedaan, ataukah kemudian itu lebih pada substansi pada pemahaman ancamannya tadi? Itu yang mungkin kami perlu tanggapan dari para narasumber. Kemudian kalau pasca bencana tentu ya psikologisnya itu sesuatu yang memang harus kita lakukan, trauma healing dan sebagainya. Bahkan tentu dampak dari bencana itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang ya. Misalnya di dampak dari gempa dulu banyak yang menjadi, mohon maaf, menjadi cacat permanen ya. Dan itu tentu akan ada pendekatan jangka panjang, baik secara ekonomi, bagaimana mereka kemudian bisa mandiri, bisa juga berusaha, dan secara psikologis bagaimana mereka bisa menerima realita baru yang itu sesuatu yang tidak digambarkan atau dibayangkan sebelumnya. Itu jangka panjang. Kalau jangka pendek jelas perubahan itu sangat drastis ya, karena rumahnya yang dulu menjadi tidak ada, menjadi roboh ya, kondisinya sangat berbeda lah. Ini yang hal-hal yang saya kira kalau bagian ini sudah menjadi concern dari banyak pihak ya, termasuk juga di dalam rencana penanggulangan bencana kita, siapa melakukan apa sudah kita identifikasi di situ, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan,
terkait dengan pengungsian, perlindungan, trauma healing, dinas kesehatan juga terkait dengan psikologis, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan ya, termasuk pada jangka panjang. Sehingga kemudian misalnya didirikan balai rehabilitasi disabilitas di Bantul ini karena merespon banyaknya warga masyarakat yang mengalami cacat permanen ya, yang perlu ada langkah-langkah jangka panjang. Itu terkait dengan dampaknya ya. Jadi kesiapsiagaan psikologis atau upaya-upaya kita dari sisi psikologis pada pra bencana tentu akan berbeda pada saat bencana dan juga jangka panjang ketika rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi pada masa pra bencana saya kira apakah itu sudah menjadi bagian dari peningkatan kesiapsiagaan psikologis melalui tadi ada edukasi, ada simulasi, kemudian juga ada pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat, berbagai forum, ada forum pengurangan risiko bencana dan sebagainya, yang itu kita harapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi ancamannya, yang kemudian mereka melalui simulasi akan terlatih untuk bisa merespon secara tepat, baik itu respon psikologis ya, dalam arti kemudian tidak panik ya, atau respon yang secara fisik dalam arti kemudian kemana mereka akan menyelamatkan diri ya. Karena pengalaman di 2006 saya kira masyarakat panik yang lari ya, ada informasi air sudah sampai Bantul, itu pun pada lari ke utara ya. Dari utara ada informasi Merapi erupsi, lari lagi ke selatan ke tempat yang tinggi dan sebagainya. Ini kan karena memang pemahaman terhadap ancaman juga informasi yang tidak bisa atau mereka terima yang keliru ya. Termasuk juga psikologis yang lain pernah terjadi juga di Merapi misalnya ketika kemudian hoax yang muncul adalah erupsi 2010 misalnya, padahal itu kejadian 2018 lalu, sebelum itu juga masyarakat kemudian panik ya. Sehingga malam-malam ketika ini sungguh-sungguh terjadi ketika ada truk yang menurunkan batu ya di dekat rumahnya, itu mereka lari karena itu dikira suara letusan, padahal gemuruh karena batu yang diturunkan dari truk tadi. Nah, ini saya kira bentuk-bentuk realita yang memang kemudian sangat penting untuk didekati pada sisi ini kesiapsiagaan psikologi. Saya kira demikian secara singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan. Terima kasih Bapak Biwara atas tanggapannya. Kami membuka sesi tanya jawab dengan para peserta. Silakan untuk peserta yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, boleh raise hand. Sebelumnya mungkin kalau saya boleh menanggapi. Silakan Bu. Maaf. Pak Biwara dan juga Bapak dari BPBD Aceh tadi. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan religiusitas yang sudah disampaikan Bapak dari BPBD Kota Banda Aceh tadi ya Pak ya. Nah memang menariknya itu kami temukan sebagai konstruk, tapi ketika uji validasi itu sebetulnya ada rekomendasi untuk konstruk ini dihilangkan Pak atau di-delete karena secara korelasi ya dibandingkan dengan konstruk-konstruk yang lain dia di bawah standar untuk yang diterima menjadi konstruk ya, tetapi memang kami tetap memasukkan ini gitu ya ke dalamnya karena memang kami pandang ini unik yang kami temukan di Indonesia dan kami ingin mencoba menguji cobakan mungkin dalam skala yang lebih besar gitu ya untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana sebetulnya konstruk religiusitas di dalam kesiapsiagaan psikologis terhadap bencana ini gitu. Nah, ketika kami berdiskusi tim, khususnya misalnya ada tim dari TDMRC, kenapa religiusitas itu korelasinya lebih rendah dari yang lain? Bisa jadi karena ada dua peran ya, religiusitas terhadap persepsi terhadap bencana. Ada yang kemudian ketika memiliki tingkat religiusitas tinggi itu arahnya ke pasrah Pak gitu ya. Jadi kami berserah kepada Allah gitu ya atau Tuhan gitu sehingga bisa jadi gitu itu justru malah menurunkan gitu intensi dia untuk siap siaga gitu karena ada rasa berserah itu tadi gitu ya.
Sehingga ada ya, kalau mungkin istilahnya Bu Rizana waktu itu fatalistik gitu ya, Bu Rizana, mungkin Bu Rizana bisa menambahkan gitu ya. Sehingga ada yang mungkin berperan seperti itu dalam individu ya, tetapi kembali lagi ini masih kami masih kami keep gitu ya Kak, masih kami simpan menjadi satu konstruk karena memandang ini penting, unik di Indonesia, dan kami ingin uji cobakan lebih lanjut gitu. Apakah memang ketika nanti sampelnya lebih besar, karena ini kan baru 704 ya yang mengisi dalam proses validasi ini, itu ada perubahan dalam tingkat korelasinya Pak, sehingga itu sebetulnya masih bisa dikembangkan. Dan ketika memang waktu kami hilangkan aspek religiusitas, itu reliabilitas perangkatnya itu hanya naik sedikit gitu ya, jadi 0,9 berapa gitu, saya lupa ya. Sehingga ya tidak terlalu signifikan juga kalau itu dihilangkan, sehingga karena kami menganggap itu penting, unik untuk di Indonesia, sehingga masih kita keep. Nah, kemudian yang disampaikan Pak Biwara tadi, memang betul Pak ya, tadi juga sejalan dengan yang disampaikan Pak Firza ya, peningkatan pengetahuan, edukasi, simulasi, itu memang aspek yang mendorong, beberapa aspek yang mendorong kesiapsiagaan psikologis itu, dan kami sangat berterima kasih dan penting sekali kalau aspek-aspek itu memang dilanjutkan Pak, termasuk keterlibatan dalam forum gitu ya, khususnya masyarakat berisiko itu. Kalau kita lihat kan sebetulnya edukasi maupun keterlibatan dalam forum-forum pengambilan keputusan atau forum-forum yang bisa menyuarakan gitu ya dari kelompok berisiko itu terbatas jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak berisiko ya Pak Biwara, sehingga tadi kita bisa melihat bahwa memang tingkat kesiapsiagaan psikologis bencananya lebih rendah untuk masyarakat berisiko. Dalam hal ini kami waktu itu mengadakan proses validasinya dengan penyandang disabilitas ya, dengan orang dengan gangguan kejiwaan, lansia, dan orang dengan HIV dan AIDS gitu. Sehingga mungkin ke depan arahannya memang untuk akses terhadap edukasi, informasi, keterlibatan dalam forum tadi mungkin bisa diperluas juga ya Pak Biwara untuk mereka yang kelompok berisiko, karena memang itu betul ya mendukung tadi tingkat kesiapsiagaan psikologis bencana seperti itu Pak. Kemudian tadi yang ditanyakan berdasarkan ancaman, kalau untuk prepared tool ini memang kami tidak spesifik berdasarkan ancaman bencana Pak. Jika dibandingkan dengan perangkat lain yang sudah ada dari negara lain, misalnya dari Australia, memang ada yang dibuat spesifik, misalnya untuk ancaman kebakaran hutan gitu Pak, atau ancaman banjir gitu. Nah, tetapi kami putuskan karena ini memang masih proses pertama ya untuk pengembangan perangkat yang sama di konteks Indonesia, kami tidak membatasi ancaman bencananya, hanya di dalam pertanyaan nanti kami pastikan bahwa ketika menjawab pertanyaan ini, silakan Bapak Ibu mengacu pada bencana yang paling berdampak ya pada Bapak Ibu atau paling sering dialami gitu Pak. Jadi ada perspektif yang dipakai ketika mengisi perangkat ini. Mungkin seperti itu Pak Biwara, dan memang ke depan masih sangat bisa dikembangkan untuk spesifikkan berdasarkan ancaman. Terima kasih masukan dan tanggapan dari Pak Biwara dan Bapak dari Kota Banda Aceh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Praditya. Ya, silakan yang ingin menanggapi. Oh ya, silakan Pak. Mungkin menarik sekali sebetulnya, dan mungkin karena menjadi salah satu bahan pertimbangan sebagaimana Bu Praditya tadi katakan. Nah, dari riset yang pernah saya lakukan terkait religiusitas di salah satu kabupaten yang ada di Aceh, yaitu di Pidi Jaya, ada dua hal penting yang memang kita harus lihat dalam hal religiusitas tersebut. Yang pertama memang kebanyakan informasi yang termasuk saya juga terima bahwa pemahaman terhadap fatalistik itu cukup kental di lingkungan dayah atau di lingkungan pesantren. Namun ketika saya riset, ada hal lain ternyata bukan fatalistiknya ternyata yang ini, tapi bagaimana pengetahuan kebencanaan ini disampaikan secara jelas kepada pihak terkait. Contoh semisal pernah di Pidi Jaya pada saat gempa itu seluruh warga di pesisir lari
ke sebuah pesantren yang tak jauh dari pesisir. Mereka berkumpul semua di situ. Nah, ketika ditanya kenapa mereka memilih untuk lari di pesantren yang lokasinya tidak jauh dari pesisir juga, padahal mereka bisa lari lebih jauh, ada satu keyakinan yang mereka pegang bahwa kalaupun kami harus mati, kami mati di lingkungan yang baik. Yang pertama ada nilai positifnya bahwa kalaupun mereka harus menghadapi kematian, tapi kematian yang bagaimana ini menjadi poin penting bagi mereka. Jadi bukan khawatir tentang matinya, tetapi bagaimana proses kematian itu yang menjadi poin penting. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait fatalistik, dalam diskusi kami juga, dalam wawancara yang saya lakukan di beberapa pesantren yang ada di Pidijaya, ternyata pengetahuan terhadap bencana ini yang belum tersampaikan dengan baik pada mereka. Nah, mereka meyakini bahwa bencana ini adalah sesuatu ancaman yang memang mereka harus siapkan langkah-langkah menghadapinya. Namun ketika ketidakberdayaan menghadapi ancaman, baru mereka pasrah. Nah, salah satu contohnya, ada salah satu dayah di Pidijaya, salah satu pesantren di Pidijaya, bangunannya 2 lantai. Ketika kita pertanyakan, ini 2 lantai memenuhi kriteria bangunan tahan gempa tidak? Mereka pengetahuan terhadap itu enggak. Kami enggak tahu, karena kami serahkan kepada pihak ahlinya untuk buat gini-gini segala macam. Oke, kami terima. Nah, ada enggak langkah-langkah untuk dalam pembangunan tersebut itu mereka mensyaratkan secara khusus bahwa ini harus tahan gempa. Secara pengetahuan mereka itu melimpahkan ke pihak yang memiliki pengetahuan terhadap infrastruktur. Yaitu boleh dikatakan tukang lah pada masa itu. Nah, mereka memiliki kepercayaan ini dia buat pasti tahan seperti itu. Nah, kalau roboh bagaimana? Nah, di sini yang sering kita lihat titik fatalistiknya. Ya kami pasrah. Pasrah itu kapan diambil? Ketika mereka tidak berdaya menghadapi ancaman itu. Baru mereka pasrah. Tapi upaya untuk pencegahannya ada nggak? Ada mereka lakukan. Nah, contoh lainnya misalkan penguatan spiritualitas, psikologis yang dibangun di daya. Sehingga apa? Ketika pasca bencana, mereka kelihatan seperti tidak menghadapi bencana. Jadi secara psikologisnya kuat memang. Dan itu dibangun di pesantren-pesantren. Sisi lainnya mereka lemah, iya. Infrastruktur, karena memang pengetahuannya tidak sampai. Pasrah itu adalah ketika mereka tidak berdaya menghadapi ancaman yang menghampiri mereka. Di situ mereka pasrah. Tapi pencegahan-pencegahannya tetap mereka lakukan, ya dengan keterbatasan-keterbatasan yang memang mereka miliki. Contoh misalnya seperti yang tadi yang saya katakan di awal tadi, jadi upaya mitigasi psikologis yang dilakukan di daerah yang dekat pesisir tadi, ya melalui zikir, dalil segala macam. Ya pengetahuan itu yang mereka miliki, pengetahuan bencana sebagaimana yang dimiliki oleh pihak-pihak yang konsen terhadap bencana tersebut, mereka tidak miliki. Nah, jadi ada perlu masukan ke depan bahwa bagaimana pengetahuan ini, pengetahuan terhadap ancaman tersebut, itu kita mampu mengemasnya dengan baik, kemudian kita sosialisasikan pada pihak-pihak pesantren, agar pengetahuan keduanya ini bisa ketemu. Itu loh.
Nah, itu satu. Yang berikutnya mungkin bertanya, saya juga ingin bertanya, bagaimana kita mengantisipasi gimana ya? Contoh seperti inilah, bahwa setiap daerah itu memiliki kearifan lokalnya masing-masing dalam menghadapi bencana. Nah, ketika satu daerah memiliki kearifan lokal dalam menghadapi bencana tersebut, kemudian hadir pendatang dari pihak lain, yang mana mereka juga memiliki kearifan lokal masing-masing. Nah, ketika datang pendatang ke satu daerah yang memiliki kearifan lokal tersendiri, kemudian bukan berkolaborasi, tapi kemudian bertemu dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut menghadapi bencana. Ada dua pengetahuan yang berbeda, karena setiap daerah kan punya pengetahuan masing-masing yang berbeda. Kemudian sejauh mana intervensi dari pihak luar untuk mempengaruhi kesiapsiagaan yang ada di satu daerah tersebut, itu secara psikologisnya terdeteksi tidak? Sejauh mana ada tingkat terganggunya di wilayah tersebut? Nah, ini mungkin pertanyaan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Mungkin secara singkat ini yang disampaikan Bapak ya, dan memang penelitian kami kan untuk pengembangan perangkat ini terbatas menggunakan data-data memang dari literatur ya. Nah, ini justru masukan bagi kami gitu. Kalau ke depan memang dalam mungkin pengembangan lebih lanjut, kami bisa memasukkan aspek-aspek kualitatif seperti yang diceritakan Bapak, karena memang untuk kekhususan ya untuk perangkat ini di konteks Indonesia banyak yang perlu kita gali dari cerita-cerita seperti yang disampaikan Bapak, dan memang kami pengen mendengar lebih lanjut. Dan sebetulnya waktu validasi itu juga kami sudah memulai dialog itu dengan individu-individu yang kami jangkau ya di lapangan, dan itu juga sudah memunculkan ini, dan ketertarikan untuk ke depan memang memasukkan proses yang kualitatif gitu. Nah, kaitan dengan pendatang tadi Pak, nah di sini memang secara konstruk mungkin bisa masuk pada attachment to the place of living itu, seperti yang tadi ditanyakan oleh salah satu peserta ya. Jadi itu tidak hanya keterikatan pada rumah atau tempat tinggal secara fisik, tetapi juga bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan setempat itu Pak ya. Jika lingkungan interaksi dengan lingkungan setempat itu secara relasi sosial, tetapi juga mungkin secara budaya, jika ada misalnya proses-proses gitu ya, dialog misalnya dengan adanya budaya yang berbeda, apakah mempengaruhi tadi aspek yang lain, misalnya persepsi terhadap risiko gitu ya, atau aspek yang lain, intensi untuk bersiap siaga. Karena misalnya khususnya pendatang ini menariknya di Mamuju itu setelah gempa itu kan banyak pendatang yang justru kembali ke wilayah asalnya gitu Pak. Nah itu bisa jadi secara sosial belum terbangun gimana ya. Tapi ini memang perlu dikaji lebih lanjut untuk ke depan ini Bapak. Terima kasih masukannya aja. Mungkin Ibu Mas Neni Ahmad jika mau dimulai Q&A-nya ya, karena waktunya tinggal beberapa menit saja. Ya, saya lihat di kolom chat ada Ibu Widya Astuti. Mungkin bisa open mic untuk bertanya langsung. Ibu Widya Astuti dari Akademi Perlindungan Anak ya. Silakan. Silakan Ibu Widya Astuti jika ingin mengklarifikasi secara langsung. Terima kasih. Mohon maaf, ini saya nggak bisa buka kamera terlebih dahulu ya Ibu, punten. Jadi yang saya tanyakan sebenarnya tadi sudah sempat disinggung sama Mbak Praditya ya, mengenai definisi dari aspek attachment yang masuk di dalam salah satu
konstruk yang dibangun gitu. Salah satu komponen dari satu aspek gitu. Kemudian yang kedua itu tuh pertanyaan saya karena kesiapsiagaan ini menurut saya sangat bagus dan merupakan salah satu inovasi bagi pelaku pengurangan risiko bencana ya. Tapi bagi saya sendiri yang konsen terhadap kelompok anak gitu, saya ingin menanyakan apakah alat ini sudah cukup reliabel dan valid dikenakan untuk anak, setidaknya untuk usia yang remaja gitu, 15 sampai 18. Sama apakah melalui percobaan maksudnya trial penelitian ini sudah bisa buat penilaian berdasarkan norma begitu. Jadi untuk penggunaan alat ukurnya ini jadi lebih mudah kami gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya Stuti. Jadi untuk yang pertanyaan kedua terkait validitas ini memang untuk uji cobanya baru kita lakukan di atas 18 tahun, termasuk juga ketika kami melakukan proses pengembangan perangkatnya untuk literaturnya itu memang tidak khusus kami mencari untuk yang anak dan remaja Ibu ya. Jadi untuk penggunaan pada usia di bawah 18 tahun tentunya memerlukan proses adaptasi lebih lanjut Ibu. Dan ini kebetulan ada mahasiswa bimbingan kami di S2 Magister Psikologi yang jurusan psikometri atau peminatan psikometrika ini justru mau menguji cobakan ini atau pengembangan validasinya ke anak remaja. Tapi kalau misalnya dari Akademi Perlindungan Anak ingin berkolaborasi nih, tentunya mungkin kami sangat senang sekali ya Bu ya, Bu Widya Stuti mungkin bisa kirim ke email kami mungkin nanti untuk berkontak lebih lanjut untuk itu. Jadi sementara memang belum dapat digunakan untuk di bawah usia 18 tahun Ibu. Kemudian untuk norming sudah ada Ibu, jadi khususnya di atas 18 tahun, tetapi memang ini normingnya versi yang validasi ya Bu ya, karena memang untuk norming itu kami memerlukan lebih banyak responden dan ini memang kami sudah merencanakan untuk melakukan proses validasi dengan skala yang lebih besar gitu ya, mungkin dari sampel di beberapa wilayah lain di Indonesia, sehingga harapannya nanti normingnya lebih representatif standarnya karena melibatkan peserta yang lebih banyak gitu. Tapi norming sementaranya bisa diakses di modul pembelajaran kami Bu, di bab terakhir itu ada terkait dengan perangkat dan normanya. Demikian Bu Widya Stuti. Iya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu Widya Stuti. Selanjutnya Bapak Jo Ibsan dari Mamuju. Bapak Jo Ibsan mungkin bisa langsung bertanya. Mungkin sudah Jumatan nih Pak. Sudah. Tapi sepertinya ini mungkin juga akan menjadi pertanyaan dari para peserta ya. Seolah kata prepare ya, artinya bersiap itu seolah-olah bencana itu harus itu direncanakan, sehingga kepikiran itu bawaannya teringat momen bencana. Ini gimana tuh Bu Praditya, kok nama perangkatnya jadi bersiap lah gitu ya? Silakan ditanggapi Bu Praditya. Ya, terima kasih. Karena tentunya ini juga paradigma kesiapsiagaan seperti memang sudah menjadi fokus dari BNPB sepertinya ya Pak Firza. Jadi memang dukungannya kita bersiap, paradigmanya menyiapkan daripada merespon ya. Mungkin nanti Pak Firza bisa menindaklanjuti lebih lanjut. Tapi kalau dari sudut pandang aspek kesiapsiagaan psikologis bencana, memang pengalaman bencana sebelumnya itu menjadi salah satu konstruk kesiapsiagaan psikologis, dan itu tentunya akan mendorong untuk intensi terhadap bencana lebih meningkat lagi. Intensi untuk bersiap terhadap bencana itu lebih meningkat lagi. Demikian mungkin kalau untuk Pak Jason. Baik, Bapak Firza mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Terima kasih. Mungkin sedikit saja menambahkan tadi terkait dengan prepare tadi. Jadi memang kalau dari hasil kajian yang pernah kita lakukan, memang kejadian-kejadian bencana yang terjadi di Indonesia itu memang bersifat ini ya, berulang dia, siklis. Jadi seperti tsunami Aceh yang terjadi tahun 2005, itu ternyata dari hasil kajian itu beberapa puluh tahun bahkan ratus tahun yang lalu itu pernah terjadi hal yang sama di sana. Terus kemudian kejadian bencana yang lain, gempa Jogja tahun 2006. Ternyata itu bukan sekali terjadi di Jogja, tetapi beberapa puluh tahun yang lalu itu pernah terjadi gempa besar yang sama di Jogja. Jadi memang terkait dengan bahasa prepare itu bukan dalam arti menyiapkan seolah-olah bencana itu disiapkan, tapi memang bencana itu memang sesuatu hal yang berulang, ya intinya kita juga harus menyiapkan terkait dengan potensi pengulangan-pengulangan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin itu dari tambahan sedikit, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Pak Firza atas pencerahannya. Jadi semakin jelas ya, dan perspektif kesiapsiagaan psikologis bencana ini bukan untuk merencanakan bencana ya, melainkan kita mempersiapkan dari kejadian bencana yang akan berulang setiap tahunnya. Saya rasa sudah tidak ada yang akan bertanya ya. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Bu Eli Misra, silakan Bu Eli. Silakan Bu Eli. Ya, terima kasih. Cukup dengar suara saya? Terdengar Ibu. Ya, karena yang lain sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Artinya gini, saya tadi kan isi prepare tool tadi ya. Terus saya baca beberapa pertanyaan. Karena gini, berdasarkan pengalaman saya, mohon maaf yang ilmu terbatas ini, dengan keawaman saya, ketika kita bicara psikologis itu kan pertanyaan yang muncul bukan iya dan tidak kalau menurut saya gitu ya. Maksudnya jawaban yang kita jawab itu bukan iya dan tidak. Bisa jadi bingung, bisa jadi jawaban kadang-kadang ya. Misalnya gini, kayak contoh, apakah kita ketika kejadian bencana itu ikut membantu orang lain misalnya. Ada satu posisi iya kita, tapi ada satu posisi lain tidak misalnya. Nah, ini apakah tool ini nanti bisa menjawab apa ya? Maksud saya bagaimana cara melihat secara persiapan psikologisnya masyarakat? Maksudnya gini kan ada aspek pengetahuan. Kalau pengetahuannya kita mau lihat ini sebenarnya dia udah di mana posisi pengetahuannya? Kan tidak bisa jawabannya tahu atau tidak. Tapi untuk yang kebencanaan tsunami misalnya, gempa dan tsunami dia cukup paham. Tapi yang kemarin misalnya kayak COVID gitu, dia nggak paham gitu. Nah, ini kan juga harus apa ya, maksud saya ini menjadi sesuatu yang butuh dipertimbangkan juga dalam aspek menjawab itu nanti apa istilah audiennya gitu. Orang yang akan diteliti lah gitu ya. Itu aja Mbak Praditya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli, dan ini memang menjadi masukan bagi kami ya. Di awal memang kami kemarin ketika memutuskan jawaban ya dan tidak itu memang diskusi juga bersama tim ya. Wah ini pilihan jawabannya apa, karena ketika kami melihat beberapa perangkat yang lain gitu, itu memang ada bervariasi jawabannya, tetapi kemudian kami memutuskan jawaban ya dan tidak itu karena takutnya tadi Bu, sebetulnya memang pilihan jawaban itu baik ya, dan memang apa namanya ada apa namanya kelebihannya tadi, karena pasti individu itu tidak binary dia atau tidak secara pasti gitu ya Bu ya, tetapi memang ada in between itu. Nah, tetapi kemarin kemudian kami memutuskan kenapa ya dan tidak. Pertama karena memang ini baru perangkat pertama sehingga kami ingin membuat ini se-straightforward mungkin gitu ya. Kami juga mengacu pada Inaris ya. Inaris itu jawabannya juga binary ya dan tidak, sehingga harapannya itu di awal itu bisa membantu untuk kayak lebih memperjelas proses dalam pengisiannya dulu Ibu ya. Dan juga mungkin nanti ketika, tetapi betul yang dikatakan Bu Eli tadi, pastikan tidak serta-merta sepenuhnya iya atau sepenuhnya tidak, sehingga mungkin nanti yang bisa kami tambahkan di dalam instruksi perangkat tadi adalah lebih ke kecenderungan ya, kecenderungan kepada jawaban iya atau kecenderungan kepada jawaban tidak. Karena seperti yang tadi kami sebutkan, ini kan proses tuh ya Ibu ya, sehingga siapa tahu Ibu Eli awalnya menjawab iya tidak, tetapi dalam prosesnya meningkatkan dengan beberapa rekomendasi yang kami sebutkan di modul itu, kemudian berubah menjadi iya gitu, sehingga sifatnya memang kecenderungan Ibu Eli. Mudah-mudahan membantu menjawab. Terima kasih sekali Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Eli dan tanggapan dari semua narasumber ya, dari Bu Praditya, Pak Firza, dan dari Kepala BPBD DIY dan dari Aceh. Semakin lengkap ya perspektif kita tentang bagaimana mempersiapkan kapasitas masyarakat ya, terutama dari aspek kesiapsiagaan psikologis. Sebelum ditutup, mungkin ada informasi tambahan dari tim Prepare. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas partisipasi. Betul tadi yang disampaikan Bu Mas Naini Ahmad ya, perspektif kami pun juga semakin berkembang dengan masukan dan
tanggapan dari para narasumber maupun pertanyaan dari peserta, sehingga nanti ini sudah menjadi catatan kami untuk pengembangan perangkat prepare selanjutnya. Kemudian yang terakhir sebelum kami tutup, alhamdulillah ini kerjasama 3 lembaga ini tidak berhenti sampai di sini saja, Bapak Ibu. Kami berencana untuk menyelenggarakan konferensi kebencanaan ya di Fakultas Psikologi UGM, juga bekerjasama dengan TDMRC, Universitas Syah Kuala, dan Poltekkes Kemenkes Mamuju, bersama mitra-mitra universitas yang lain, salah satunya Tohoku University, Sydney University juga di Australia. Mungkin Mbak Vega bisa di-share posternya sebentar ya Bapak Ibu, sehingga kami nanti mengundang Bapak Ibu berpartisipasi juga dalam proses konferensi ini, seperti itu. Apakah Mbak Vega bisa menampilkan sebentar posternya? Ya, sebentar Mbak. Coba saya share screen kan. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi untuk tanggalnya di 11 hingga 13 Oktober 2023, Bapak Ibu sekalian, nanti informasi lebih lanjut mungkin kami izin sampaikan ke email yang juga sudah dicatatkan oleh Bapak Ibu di presensi, juga beserta dengan rekaman dan materi pada hari ini. Demikian saja, kami kembalikan ke Mbak Nai. Terima kasih informasinya Ibu Praditya, dan dengan selesainya informasi dari Bu Praditya ini menutup rangkaian webinar pembelajaran prepare dan peluncuran perangkat prepare. Semoga Bapak Ibu peserta dan tentunya kami sebagai tim ini telah memperoleh perspektif yang baru tentang kesiapsiagaan psikologis bencana, dan kita bisa mulai merencanakan aksi untuk lebih bersiap dalam menghadapi bencana. Sebelum saya tutup, saya mengawalinya dengan pantun, dan saya pasti mengakhirinya juga dengan pantun. Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte, memakan kurma. Semoga webinar ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be psychologically prepared. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih Izin. Terima kasih Bapak Ibu narasumber.